China baru saja pamer kekuatan militernya dalam parade akbar di Beijing pada Rabu 3 September lalu. Dari tank, rudal, jet tempur hingga drone canggih, semua dipamerkan di depan para pemimpin dunia termasuk Putin, Kim Jong-un, sampai Presiden Prabowo. Tapi ada salah satu tokoh yang ngambek karena nggak diundang, yakni Donald Trump. Kita akan bahas lengkapnya dalam China pamer alutsista militer, Trump merajuk tak diundang. Kita ke slide yang pertama. Trump ini ngamuk di media sosial. Ia mengucapkan selamat untuk Presiden Xi Jinping kepada China yang merayakan memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II, sambil menyelipkan sindiran keras kepada kehadiran Putin dan juga Kim. Dalam unggahannya di platform Truth Social, Trump ini menuding bahwa ketiganya berkonspirasi melawan Amerika Serikat. Trump menulis, semoga presidensi dan rakyat China yang luar biasa merayakan hari perayaan yang meriah dan tiada henti. Tolong sampaikan salam hangat saya kepada Vladimir Putin dan juga Kim Jong-un saat kalian berkonspirasi melawan Amerika Serikat. Sebuah klaim yang bikin panas situasi global. Di samping itu, Trump juga mempertanyakan apakah Xi akan menyebut peran besar Amerika Serikat dalam membantu China saat Perang Dunia II. Trump menyebut pertanyaan besar yang harus dijawab adalah apakah Presiden Xi akan menyebut dukungan masif dari darah yang diberikan Amerika Serikat kepada China demi kebebasannya dari penjajah asing yang tidak bersahabat. Banyak orang Amerika gugur dalam perjuangan China menuju kemenangan dan kejayaan. Saya harap mereka dihormati dan diingat atas keberanian serta pengorbanannya. Menariknya, dalam parade terbesar yang pernah digelar China, Xi Jinping tampil diapit oleh Putin dan juga Kim saat berjalan di karpet merah. Kita akan lihat fotonya di slide berikutnya. Ya, mereka bertiga berjalan di karpet merah menuju tribun kehormatan di lapangan Tiananmen. Acara ini menampilkan ribuan pasukan, arak-arakan, tank, dan juga rudal, hingga atraksi udara pesawat tempur. Selain ketiga pemimpin tersebut, ada sekitar 24 kepala negara lain, sebagian besar berasal dari luar blok barat, yang turut hadir dalam perayaan termasuk Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Ya, kita akan ke slide yang selanjutnya. Dalam parade militer terbesar China tersebut, negeri itu memamerkan kehebatan militernya selama 90 menit. China memperlihatkan bagaimana kekuatan militernya mulai dari pasukan yang berbasis dalam formasi, pertunjukan terbang lintas, kemudian juga pameran peralatan tempur berteknologi tinggi. Parade itu sendiri digelar di lapangan Tiananmen, Beijing untuk memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II. Di hadapan tamu penting dunia, Xi memperingatkan bahwa dunia masih dihadapkan pada pilihan damai atau perang. Tetapi ia bilang dengan percaya diri bahwa China is unstoppable, alias China tidak terhentikan. Artinya Beijing ingin menunjukkan pada dunia kalau kekuatan militernya bukan sekedar simbol, tapi sinyal bahwa mereka siap menjadi penantang utama dominasi Amerika Serikat. Sebenarnya yang diungkap di laman Xinhua, memang ada beberapa poin penting yang disampaikan Xi dalam pembukaan pidato di parade itu. Ia menegaskan bagaimana kebangkitan bangsa China tak bisa dihentikan di zaman modern. Ia juga menyerukan kepada semua bangsa untuk memperlakukan satu sama lain secara setara, hidup rukun dan juga saling dukung. Ini guna menjaga keamanan bersama, menghilangkan akar penyebab perang, dan juga mencegah terulangnya tragedi sejarah. Di kesempatan yang sama, Xi juga mengatakan bahwa dunia saat ini kembali dihadapkan pada pilihan antara perdamaian atau perang, dialog atau konfrontasi, serta hasil yang saling menguntungkan atau zero-sum game. Ia juga menyatakan bahwa China akan berdiri teguh di sisi sejarah dan kemajuan umat manusia, berpegang pada jalan pembangunan damai, dan bergandengan tangan dengan seluruh dunia untuk membangun komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia. Ya, serta bagaimana kekuatan militer China kita akan bahas di slide yang ini. Menurut Global Firepower, militer China kini peringkat 3 dunia setelah Amerika Serikat dan juga Rusia. China juga masuk top 3 military power rankings berkat anggaran pertahanan terbesar kedua setelah Amerika Serikat, yakni mencapai sekitar 266,85 miliar dolar Amerika Serikat. Ini menyusul Amerika yang sebesar 895 miliar dolar Amerika Serikat, dan di posisi ketiga ada Rusia yakni sebesar 126 miliar dolar Amerika Serikat. Ditambah lagi China ini latihan gabungan dengan Rusia yang semakin intens.
Menurut laporan resmi China, pengalokasian anggaran militer negara adalah sebesar 1,78 triliun yuan atau setara 246 sampai dengan 249 miliar dolar Amerika Serikat. Anggaran ini juga naik 7,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya, apabila kita membedah kekuatan militer China, kita akan melihat begitu ya, dari segala sisi yakni mulai dari personel, kemudian juga kekuatan militer darat, laut, udara, dan teknologi. Dimulai dari personel ini, China memiliki 2.050.000 aktif personel terbesar di dunia. Selain itu, dari kekuatan militer di darat sendiri, China ini memiliki sekitar 4.950 tank dan juga lebih dari 4.000 artillery units. Atau ini diantara lain merupakan self-propelled, TOW, dan juga rocket projectors. Nah, selain itu untuk di laut sendiri terbesar di dunia kekuatan militer China, yakni 370 sampai 400 kapal perang. Ini sudah termasuk 3 kapal induk, Liaoning, Shandong, dan juga Fujian, dan lebih dari 70 kapal selam termasuk bertenaga nuklir. Selain itu, kekuatan militer China dari sisi udara, China memiliki 200 J-20 Stealth Fighter generasi kelima, salah satu armada jet tempur generasi kelima terbesar selain Amerika Serikat. Dari sisi teknologi, China juga fokus pada inovasi, di mana China memiliki rudal hipersonik DF-17, sistem AI untuk command and control, dan juga drone tempur Winglong dan WZ-8. Semua ini bikin China semakin dipandang sebagai kekuatan militer yang tak bisa diremehkan. Ya pemirsa, China kirim pesan tegas ke dunia. Mereka siap jadi rival terbesar Amerika Serikat baik ekonomi maupun militer. Parade ini bukan sekedar perayaan, tapi unjuk gigi geopolitik. Pertanyaannya apakah dunia akan menghadapi babak baru perang dingin versi abad 21? Kita akan nantikan.